Di mana kita di dalam kepahaman semesta, di mana kita di dalam waktu yang relatif, di mana kita di dalam ruang yang tak terhingga, mau apa kita di dalam pergerakan yang progresif. Kepada Anton Medan, kita hanya bisa berkaca. Seperti apa? Saya adalah penulis buku Anton Medan. Itu yang pertama. Dalam gambar, jelas itu terdiri dari 6 episode. Terbit tahun 1997. Kemudian buku yang kedua mengambil judul buku episode pertama, yaitu Aku Bukan Penjahat. Buku yang kedua tersebut tebal, sekitar 400 halaman. Terbit tahun 2012. Saya penulis buku Anton Medan, ingin berbagi pengalaman. Mohon dimaklumi bila video dibuat ketika beliau sudah berpulang. Video ini juga mengenang kebersamaan. Semoga berguna untuk saat sekarang dan masa yang akan datang. Anton Medan bercerita kepada saya ketika dalam pelarian di Johor, Malaysia, mendapat kabar keluarganya disandera oleh tentara. Maka dia segera pulang kembali ke Indonesia. Pada waktu itu bandaranya adalah Bandara Kemayoran, Jakarta. Namun dia tidak langsung menyerahkan diri. Anton Medan pergi ke sumber daerah Cirebon, menemui seorang guru di sana. Dia ingin melihat bayi-bayinya yang disandera itu dengan matanya sendiri. Mengapa Anton Medan bukan hanya berurusan dengan pihak polisi? Mengapa Anton Medan juga menjadi buruan pihak tentara? Ya, pada waktu itu ada operasi sapu jagat yang fokus pada senjata api. Selain itu pun diduga ada oknum ABRI yang terlibat perampokan bersama. Wow, benar-benar terjadi. Anton Medan masuk ke markas tentara tidak dilihat orang. Mengenakan kacamata hitam, melintasi pintu gerbang dan terus melenggang. Dia menemukan tempat di mana bayi kembarnya ditimang. Istri, ibu mertua, dan kakak iparnya tidak melihat Anton Medan datang. Begitulah yang diceritakan Anton Medan waktu itu. Lalu harus berkomentar apa? Saya tidak tahu. Saya hanya menerima apa adanya pengakuan jujur itu. Lalu saya tuangkan ke dalam buku. Anton Medan pun lebih banyak bercerita. Lebih banyak pula menimbulkan tanya. Di mana kita di dalam kepahaman semesta? Di mana kita di dalam waktu yang relatif? Di mana kita di dalam ruang yang tak terhingga? Mau apa kita di dalam pergerakan yang progresif? Kepada Anton Medan, kita hanya bisa berkaca. Seperti apa wajah kita? Seperti apa langkah kita? Di dalam kaca itu ada apa?
air mata, rasa cinta. Dalam perputaran waktu, segala bisa tak menentu. Hidup harus hidup dan memuliakan cinta. Entah akan bagaimana, tetapi saatnya untuk mengupayakan ketenangan batin, meski kegalauan tetap mendera, kerisauan bertubi-tubi menyiksa. Ketika ingin memeluk yang dicinta tapi tak bisa, air mata mengalirkan duka nestapa. Hingga sampai saatnya mengusung pencerahan, kebebasan. Namun ternyata belum bisa sepenuhnya mewujudkan keinginan. Anton Medan terpaksa harus terlibat dalam gangster judi gelap. Peristiwa demi peristiwa membukakan jalan yang sempat tertutup. Udara baru, semangat tobat yang akhirnya ia hirup dalam kondisi tidak lagi buta huruf. Anton Medan mengenyam pendidikan formal hanya sampai kelas 1 SD selama 7 bulan. Selama bertahun-tahun malang melintang itu, ia hanya bisa membubuhkan tanda tangan. Anton Medan mulai bisa membaca dan menulis pada usia 20-an. Setelah itu, kegiatan membaca dijadikannya sebagai kebiasaan harian. Kemajuan Anton Medan luar biasa pesat. Dari sekedar sebagai pelengkap penceramah di tahun 1994, di dalam tahun 1996 sudah menjadi pembicara tunggal yang hebat. Salah satu kuncinya membaca apa saja dengan sangat cermat. Buku-buku teks akademik dan hasil-hasil penelitian dibaca oleh Anton Medan. Termasuk buku-buku kumpulan puisi tak ketinggalan. Anton Medan mengambil tanggung jawab sangat besar dalam hidupnya. Mendirikan Majelis Ta'lim At-Thaibin sambil memberdayakan ex-napi dan tunakarya. Pada awalnya, Anton Medan mengangkat label pembinaan ex-napi dan tunakarya. Kemudian menjadi pembinaan ex-napi dan preman dalam perkembangannya. Dalam tahun 1996 menuju tahun 1997 terlihat Anton Medan mulai gaspol. Usaha spanduk yang dirintisnya langsung menonjol. Tetapi sisi ini merupakan bahan tersendiri untuk nanti kita ngobrol. Gambaran di atas kiranya sudah cukup sebagai cerminan yang berkontrol. Cerminan yang terkandung harapan untuk kontrol diri. Bila Anton Medan berpulang di tahun 2021 bulan Mei dalam statusnya sebagai Ketua Umum PT meninggalkan bangunan pondok pesantren untuk dihibahkan dan juga sebuah masjid jami. Kontrol diri itu
berani merendahkan hati diri sendiri, tidak gegabah menilai. Di saat proses sedang berlangsung itu terpuji satu pertanyaan. Layakkah diri menganggap paling baik dan paling benar sendiri? Mohon dijawab sendiri. Bilang ke sini. Jangan lupa Salam bahagia.